Kak Rizka nggak sendirian. Kak Rizka ditemanin sama Kak Hana. Hai semuanya. Hari ini kita memperingati apa ya Kak ya? Hari ini kita mau sama-sama memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah adik-adik, walaupun kita beribadah secara online, Kak Rizka mau undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sama-sama ya Kak ya. Yuk, bangkit berdiri yuk. Oke, sudah ready ya? Kita Ready. panggil musiknya ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Musik! Kayaknya kurang keras ya adik-adik. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Musik! Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Tuhanlah yang berjalan di depanmu, Dia bersamamu dan takkan pernah meninggalkanmu. Janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut dan kecil hati. Tuhanlah yang berjalan di depanmu, Dia bersamamu dan takkan pernah meninggalkanmu. Janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut dan kecil hati. Jangan takut, janganlah takut, janganlah takut dan kecil hati. Tuhanlah yang berjalan di depanmu, Dia bersamamu dan takkan pernah meninggalkanmu. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah adik-adik, lagu tadi berkata jangan takut. Ada ayatnya di dalam Ulangan 31 ayat 8. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dan menyertaimu. Dia akan selalu menolongmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena itu janganlah takut atau berkecil hati. Nah adik-adik, walaupun Yesus naik ke surga, tapi Dia akan selalu bersama kita ya Kak Hana. Dia bersama kita di dalam suka, duka. Waktu adik-adik sendirian, adik-adik sebenarnya gak sendirian. Karena apa? Tuhan Yesus juga ada di sana. Yuk kita pujikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini berkata bahwa Yesus adalah teman kita, sahabat kita. I have a friend, a faithful friend, and Jesus is His name. He will not leave, He stands by me, my shepherd He remains. I have a friend, a mighty friend, and Jesus is His name. I shall not fear, He holds me near, His hand will keep me safe. Sing it. True King, Lord of creation's ruler without end. I call Him hope, peace, wonderful Savior, and what joy that Jesus calls me friend. He calls me friend. I have a friend.
kita nyanyikan sama-sama. I have a friend, a Savior friend, and Jesus is his name. He fought for me on Calvary and trampled on the grave. His name is true, King, Lord of creation's ruler without end. I call him hope, peace, wonderful Savior, and what joy that Jesus calls me friend. His name is true, King, Lord of creation's ruler without end. I call him hope, peace, wonderful Savior, and what joy that Jesus calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kita mau lipat tangan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Tapi saat Engkau naik ke surga, kami gak sendirian Tuhan. Karena Engkau juga menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Bantu kami untuk selalu tidak takut dan kami tidak kecil hati. Karena Engkau Allah penyelamat kami yang menyelamatkan kami dari dosa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk duduk tenang, bantu kami untuk fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Supaya kami semakin mengenal Engkau sebagai penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Halo semua. Hai Kak Petri. Halo Kak. Oke Kak, aku mau nanya nih. Sebenarnya ya Kak, jalan menuju ke surga itu ada berapa sih Kak? Kata orang-orang sih bilangnya banyak Kak, jalan ke surga. Tapi di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan Kak. Nah adik-adik, katanya Kak Patrick punya sesuatu yang mau ditunjukkan kepada kita semua. Apa sih Kak? Jadi adik-adik bisa lihat, tidak ada 6 jalan ke surga, bukan juga 3, bukan juga 4, tapi hanya satu jalan ke surga. Wow, keren banget. Wah, adik-adik mau lihat lagi nggak? Kanana mau loh. Kak Patrick bisa ulangi nggak? Sekali lagi ya. Jadi tidak ada 6 jalan ke surga, bukan juga 3, bukan juga 4, tapi hanya satu jalan ke surga. Betul adik-adik. Nah adik-adik ada yang tahu nggak? Satu-satunya jalan keselamatan menuju surga melalui siapa ya? Ada yang mau bantu jawab? Wah, semua di rumah pasti sedang menjawabnya. Betul sekali, kami di sana menjawab. Davin menjawab, Timothy menjawab, wah Irel menjawab, Abiel menjawab. Pasti semuanya sedang menjawab loh Kak Patrick. Jawaban adik-adik benar semuanya. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Kok bisa ya Kak ya? Ya karena Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Dia membayar semua hukuman dosa kita. Lalu pada hari ketiga dia bangkit. Setelah itu 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jadi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Wah. Nah Kak Patrick, di sana ada Kak Ren yang sudah siap-siap untuk menceritakan kisah di Alkitab. Nah adik-adik sudah siap? Kak Patrick sudah siap? Siap. Oke, kita siapkan telinga kita siapkan adik-adik semuanya duduk manis supaya kita bisa menyimak semuanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Renhan mau jelasin bahwa firman Tuhan yang Kak Renhan akan bagikan semuanya berasal dari Alkitab. Alkitab berisi tentang kasih Allah yang besar bagi setiap orang yang berdosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik semua, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Sebelumnya,
kita akan baca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11. Kakak akan bacakan buat kalian ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Sebab Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, adik-adik semua, hari ini sebelum kakak bagikan firman Tuhan, kakak ingin bertanya buat adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah ditinggal sendirian oleh papa dan mama? Mungkin kamu pernah pergi ke toko bersama papa dan mama, lalu kamu asik memperhatikan sesuatu yang menarik, dan ketika kamu melihat sekeliling, papa dan mama sudah pergi. Pada saat itu, apa yang kamu rasakan? Mungkin kamu merasa sangat sedih dan takut. Begitu kamu dipertemukan kembali dengan papa dan mama, pasti kamu merasa sangat lega dan gembira karena tidak benar-benar ditinggalkan. Nah, adik-adik, kisah Alkitab hari ini di mana murid-murid Yesus telah mengikuti dia selama 3 tahun. Mereka mendengar Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan melihatnya melakukan banyak mujizat. Lalu suatu hari ketika mereka melihat Yesus dipaku di kayu salib dan mati, mereka mungkin merasa sedih dan ditinggalkan. Padahal mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau penyelamat yang dijanjikan Allah. Tapi sekarang dia telah mati dan dikubur. Pintu kuburnya pun bahkan disegel. Adik-adik, kita perlu ingat bahwa perasaan kita tidak selalu benar dari apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu situasi. Jadi, ketika para murid merasa ditinggalkan waktu Yesus mati, itu bukanlah kebenaran. Karena sebelum Yesus dipaku di kayu salib, Yesus sudah memberitahu mereka dengan sangat jelas bahwa dia akan menderita dan akan bangkit kembali. Dalam Matius 26 ayat 32 dikatakan, "Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Meskipun Yesus sudah memberitahu para murid tentang apa yang akan terjadi, mereka tetap merasa takut ketika semua yang Yesus katakan benar-benar terjadi. Mereka sangat sedih melihat Yesus, anak Allah yang tidak bersalah, diperlakukan seperti penjahat dan dipaku di kayu salib. Hal itu sangat menakutkan bagi para murid Yesus. Adik-adik, perasaan takut, sedih, atau kesepian dapat membuat kita lupa akan kebenaran yang Yesus telah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Alkitab penuh dengan petunjuk Tuhan untuk kita ikuti sampai dia kembali atau memanggil kita pulang. Jadi, waktu kita merasa takut, sedih, atau kesepian, kita perlu mencari tahu kebenaran dengan membaca Alkitab. 3 hari setelah Yesus dikuburkan, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Hal itu terjadi persis seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup dan bukan sekedar hayalan murid-muridnya, Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka selama 40 hari setelah kebangkitannya. Mari kita lihat dari ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah adik-adik, jadi selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup.
Murid-murid yang tadinya merasa takut dan putus asa sangat gembira dan penuh pengharapan karena Yesus bersama mereka lagi. Alkitab memberitahu bahwa selama 40 hari Yesus menjelaskan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah dan bahwa seluruh isi kitab adalah tentang Dia. Pada suatu hari Yesus memberikan perintah penting kepada murid-muridnya. Di ayat yang keempat sampai 5 dikatakan adik-adik. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus tahu bahwa dia akan naik dan kembali ke surga, dan dia sedang mempersiapkan murid-murid saat dia akan kembali ke surga. Murid-murid tidak mengerti apa yang akan terjadi. Meskipun mereka tidak mengerti, mereka perlu mengikuti perintah yang Yesus berikan kepada mereka. Tapi adik-adik, meskipun Yesus kembali ke surga, ia tidak meninggalkan murid-muridnya. Allah tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan anak-anaknya. Di ayat ke-8 dikatakan adik-adik, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini membantu murid-murid untuk mengetahui bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Yesus memberitahu mereka bahwa Allah akan mengirimkan Roh Kudus untuk memberi mereka kuasanya untuk menjadi saksi dan menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Menceritakan dan menjadi saksi Yesus tidak dapat dilakukan murid-murid tanpa kuasa Allah. Murid-murid harus menaati perintah Yesus dan menunggu Roh Kudus di Yerusalem. Ketika Yesus selesai berbicara kepada mereka, kakinya terangkat dari tanah dan ia mulai naik ke langit. Awan menutupinya dari pandangan murid-murid. Bayangkan, kita berada di sana pada hari itu. Pasti kita juga bersama murid-murid berusaha keras untuk melihat. Dan melihat Yesus mencoba untuk melihatnya sekali lagi. Di ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan adik-adik, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Menurut kamu, adik-adik, siapakah kedua orang ini? Ya, betul, malaikat. Allah sungguh baik. Ia mengutus 2 malaikat untuk memberitahu murid-murid agar berhenti mencoba melihat Yesus, karena ia sudah terangkat ke surga. Tapi suatu hari nanti, Yesus akan kembali dengan cara yang sama, seperti mereka melihat Yesus naik ke surga. Kita masuki Christ Connection. Meskipun Yesus sudah naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jika kita percaya bahwa Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, maka Roh Kudus-Nya datang untuk tinggal di dalam hati kita. Kita tidak akan pernah sendirian dan kemanapun kita pergi, Yesus pergi bersama-sama dengan kita. Jika kita merasa sedih, sendirian, dan bingung, kita memiliki Alkitab yang mengajar kita bagaimana menjalani hidup sambil menunggu Yesus kembali atau sampai Dia membawa kita untuk bersama Dia kembali di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Saat Engkau naik ke atas surga, sebenarnya Tuhan kami tidak pernah sendirian. Karena Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Ajar kami agar kami selalu meletakkan kehidupan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Saat kami merasa sendirian, saat kami merasa bingung, ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan, tetapi Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.